menjelaskan fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abduh. Siapa yang terlalu berlebihan cinta terhadap sesuatu, maka dia adalah hamba dari sesuatu itu. Berlebihan, tak boleh berlebihan. Karena ketika kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, bersyukur kita kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, bersolawat kita kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Abu Salam yang insyaallah kita di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada malam yang berbahagia ini membaca kitab Nasaihul Ibad, lanjutan kajian sebelumnya. Apa kata oleh ahli hikmah? Beliau mengatakan, man tawahhama anna lahu waliyan awla minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Maksudnya, siapa yang mengira dan menyangka bahwa ada penolong yang lebih hebat, yang lebih baik selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kedekatan dia kepada Allah sangatlah jauh. Keyakinan dia kepada Allah masih kurang. Maksudnya apa Ustaz? Kalau kita menyangka bahwa ada yang lebih hebat, lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akidah kita dipertanyakan. Artinya apa? Seberat apapun masalah yang kita hadapi, sesulit apapun permasalahan yang kita rasakan, maka kita mengadu kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang kita baca dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita baik dalam keadaan stabil atau tidak stabil, bawalah bersujud meminta kepada Allah. Insya Allah Allah kasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau kita dekat kepada Allah, kita takut kepada Allah,
kita bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah mudahkan segala urusan. Allah kasih jalan keluar. Jadi bunuh diri itu bukan solusi itu. Minum Baiklin itu tidak solusi itu, tidak jalan keluar tuh. Kan ada kadang-kadang kayak gitu. Udah ke Pergo, datang BNN, BNN, Badan Narkotika Nasional, datang polisi, tak tahu lagi mau lari kemana, melompat dari lantai 3 mati awak beko, ya kan? Padahal ujung-ujungnya nak cari mati dia, tapi mati masih takut dia. Pergilah dia ke kamar mandi, diminumlah deterjen tu. Kalau langsung mati masih mending. Kau enggak, antara jo mati jo ide, ternyata hidup balik. Karena memang idza jaa ajaluhum, kalau mati itu kan kalau tidak bisa. Macam mana pun cara kita tidak akan mati. Kalau tidak mati, kata Allah, tidak akan mati. Akhirnya apa? Masuk rumah sakit, keluar biaya berobat, setelah sehat masuk pula kantor polisi ini, ya kan? Jadi bunuh diri itu bukan jalan keluar. Jadi itulah gunanya kita mengaji. Kalau ada permasalahan hidup, kepada Allah diadukan, insya Allah selesai. Kemudian apa lagi kata ahli hikmah tersebut? Man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi, syukran, terima kasih. Qallat ma'rifatuhu bi nafsi. Kalaupun ada kata ahli hikmah tersebut, dia mengira bahwa ada musuh yang lebih besar daripada nafsunya, maka dia masih sedikit, masih kurang pemahamannya tentang nafsu, tentang dirinya. Jadi musuh yang terbesar nafsu. Maka inilah yang dibilang Nabi kepada sahabat, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Tasawwulan nama kawanku, kita baru saja balik dari perang yang sangat kecil. Padahal Rasul dan sahabat baru balik dari perang Badar. Perang Badar itu luar biasa. Perang Badar itu bulan Ramadan tuh, dalam keadaan puasa. Apakah sahabat puasa? Iya. Kita kadang habis sholat subuh baca Al-Quran 10 halaman, kalau ya sampai. Kalau tidak 10 ayatnya. Tidur menjelang sholat zuhur. Jam 2 lama lawan. Ini sahabat berlawanan dengan orang kafir bulan Ramadan. Lalu dibilang Rasul, kita baru saja pulang dari perang yang sangat kecil menuju perang yang sangat besar. Sahabat terkejut. Ya Rasul, ada juga orang yang lebih godang daripada Korea, Rasulullah. Ada. Ustaz, Rasul itu bahasa ojo itu bahasa indah, itu bahasa kita dulu. Ada lagi perang yang lebih besar daripada ini ya Rasul. Ada, kata Rasulullah. Apa itu? Berjihad melawan hawa nafsu. Ini yang perang yang hebat. Musuh yang hebat itu yang luar biasa, nafsu.
Kalau ibu tak bisa mengendalikan nafsu, kalau diputurut-turut, baguslah ibu di rumah lagi. Ustaz Akbar live streaming, dia tonton YouTube. Kalau diperturutkan nafsu. Tapi beda Pak, mendengar ceramah dari YouTube, datang kita ke majelis ilmu, beda. Ada namanya mujahadah. Apa itu mujahadah Ustaz? Kesungguhan. Makanya al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu Pak diperoleh supaya dia lengket kepada kita. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang kepada kita. Jadi ada kesungguhan, datang kita ke sini. Jadi Bapak Ibu, kita berhasil melawan hawa nafsu. Kalau kita mendengarkan ceramah cuma dari YouTube, ya pahalanya cuma mendengar itu saja. Tapi kalau datang ke sini, banyak pahalanya dapat. Iktikafnya dapat, solat berjamaahnya dapat, silaturahimnya dapat, semua dapat. Pulang kita dari sini bawa pahala. Tidak yakin saya. Kalau Bapak Ibu memang betul orang tu mendengarkan, ada ceramah tu yang full 1 jam 30 menit. Tak yakin saya 1 jam 30 menit tu. Sudah jalan 15 menit digesernya tu. Cari channel yang lebih bagus, yang ngantuk. Iya kan? Jadi kalau mendengarkan ceramah dari YouTube, banyak orang yang gagal paham. Banyak gagal paham. Apa buktinya Ustaz? Ada buktinya. Sampai ke telinga saya. Macam mana Ustaz? Dia dengar ceramah Ustaz. Istri kalau tak dibelanjai suami 3 bulan berturut-turut, jangankan 3 bulan. Apa Bu? Hah? Maka jatuh? Jadi ibu kok salah paham. Apa salah pahamnya Ustaz? Lakinya lah tua, inyulah tua juga, tapi yang kedua kok dibalanjoi di anaknya. Suaminya tak ada kerja, macam mana pula nak kirim duit? Kan gitu, kan gagal paham tuh. Akhirnya apa? Ngomong dia ke suaminya, ada kata Ustaz katanya 3 bulan, kan 3 bulan tak dibelanjai, jatuh, dibilang pisah katanya. Datang suaminya naik sepaning. Di kau nak mau apa? Mau dipisah katanya bilang. Ini kalau mendengar ceramah dari YouTube tuh Pak. Nak bertanya ke YouTube, paket habis. Nak bisa bertanya ke YouTube tuh. Nak bisa bertanya Pak. Ini sudah siaran tunda, bukan live. Jadi itulah gunanya datang kita ke sini. Jadi kalau kita lawan nafsu, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu apa tuh Ustaz? Nafsu lawamah itu kita melakukan perbuatan yang salah, lalu setelah kita kerjakan kita menyesal. Itu namanya nafsu lawamah. Anak agak lasak dia di rumah, awak lampang sekali paknya. Setelah awak lampang, di apa lah di lampang anak dia tadinya. Itu namanya nafsu lawamah. Jadi orang yang melakukan perbuatan yang baik tiba-tiba dia menyesal, namanya nafsu lawamah. Tapi nafsu ini lebih cenderung dia untuk mendorong berbuat maksiat. Kan? Nah, kita berbaik sangka saja. Tadi kita sholat 3 sab, ya kan? Udah diumumkan sama Ustaz Akbar tadi. Itu juga Ustaz, besok je lah. Kita berbaik sangka, ada mungkin urusannya. Tapi kalau tidak ada urusan, kan Ustaz Akbar live stream, nanti je lah kita dengar. Ada siaran tundanya tuh. Itu nanti sampai di rumah, baguslah kita aku di masjid. Ya kan itu. Itu namanya nafsul lawamah. Tapi yang luar biasa inilah nafsul mutmainnah nih. Nafsu yang tenang. Ya kan, nafsu yang tenang, nafsu yang tenang. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah
itu yang dipanggil Allah. Hai jiwa yang tenang, yang mau duduk dalam majelis ilmu, yang mau silaturahim, yang mau membaca Quran, yang mau solat malam, yang mau solat duha. Cukup amal ibadahmu di atas dunia ini. Saatnya engkau balik kepada aku. Itulah yang disebut dengan wafat. Apa tu wafat tu Ustaz? Wafat tu artinya sempurna. Udah cukup solat malam, udah cukup solat duha, udah cukup bertilawah Quran. Tinggalkan lagi dunia, baliklah lagi. Itu namanya wafat. Jadi datang pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita bahasa Indonesia kan meninggal dunia. Jadi siapa yang udah wafat tuh? Kan begitu. Supaya sopan bahasanya. Siapa yang mati dunia? Itu tidak sopan. Salah dibilang Ustaz, tidak salah. Cuma penempatan katanya tak pas. Kucing siapa yang mati itu? Itu pas tuh. Mati apa? Mancik situ di lantak di Honda. Pas tuh. Jangan pula ibu terlalu soleh, terlalu baik. Wafat kucing jangan situ. Salah tampil nama tu Pak. Salah tampil nama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nafsu. Nafsu ini takkan pernah dia berhenti hatta zurtumul maqabir, sebelum dia masuk ke liang kubur. Kalau dah masuk dia ke liang kubur, dah tenang dah. Tak ada minta lagi. Tak ada minta lagi. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua tergolong dengan nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Bu. Mana anak-anak yang di sini? Hilang. Tidak ada lagi. Tidak ada hadiahnya lagi. Saya sudah siapkan dari rumah tadi sebenarnya, tapi cara mereka itu. Tak apa-apalah. Anak-anak memang begitu. Ada hadiah baru datang. Kalau apa-apa sama. Tapi apa-apa bagus salam tidak ada. Ibu-ibu tidak. Alhamdulillah, amin. Kalau apa-apa yang di luar tu beda-beda tipis lah mungkin dengan ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau amal ibadahnya memang dipaksa dulu Pak. Paksa dulu. Ikhlas tu kalau kata almarhum Kiai Haji Mahmudin Pasaribu, guru kita di pesantren, kalau beramal ibadahnya memang dipaksa dulu. Laksanakan dulu walaupun terpaksa. Ikhlas itu datang menyusul dia. Memang ya Pak. Lakukan aja dulu. Ikhlas itu nanti datang sendiri dia itu. Karena dengan hikmah yang kita peroleh dari kajian, kita pun berpikir, kalau aku beramal gara-gara ini tak ada gunanya. Padahal aku selalu membaca dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akhirnya apa? Makanya dalam agama itu ada namanya tajdidun niyah. Apa itu tajdidun niyah Ustaz? Memperbaharui niat. Memperbaharui niat. Jadi datang aja, lakukan saja. InsyaAllah ikhlasnya datang menyusul dia. Karena ikhlas inilah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lanjutkan pada makalah yang selanjutnya. Inna syahwat tasirul muluku abidan. Dalam kitab ini dijelaskan fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abduh. Siapa yang terlalu berlebihan cinta terhadap sesuatu, maka dia adalah hamba dari sesuatu itu. Berlebihan. Tak boleh berlebihan. Karena ketika kita terlalu berlebihan, maka kitalah hamba daripada sesuatu itu. Apa contohnya Ustaz? Terlalu cinta dia kepada hartanya, maka dia diperbudak oleh harta. Terlalu cinta dia dengan jabatannya, maka dia diperbudak oleh jabatan.
Akhirnya apa yang terjadi? Sikat situ, sikat sini, menghalalkan segala cara. Bagaimana dia nak naik pangkat, tak perlu dia halal dan haram. Padahal sampai kapanlah dia menjabat itu? Kalau dia pegawai negeri atau BUMN 58 tahun, sampai situ cuma. Kalau dia swasta, tak mungkin dia bertarung masalah jabatan ni. Tapi kalau di BUMN dengan PNS, fitnah sana, fitnah situ, gibah sana, gibah situ, domba sana, adu domba sini. Untuk apa? Untuk kepentingan jabatan. Maka terlalu cinta dia dengan jabatan tadi, maka kata ahli hikmah tadi, maka dia hamba daripada itu. Maka jangan sampai terlalu berlebihan cinta kita. Maka ini yang dibilang Rasul melalui pesan malaikat Jibril, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun bihi. Cintai itu sesuatu sekedarnya saja. Iya kan? Cintai sesuatu itu sekedarnya saja. Karena suatu saat kalau tak engkau yang memisahkan diri darinya, dia yang akan berpisah darimu. Terlalu cinta dengan jabatan, dengan harta pangkat jabatan, dengan omset dia segala macam, ya kan, aset dia segala macam, sehingga dia lupa dengan Allah. Itu berlebihan cintanya, maka dia hamba tersebut. Kalau dia tak yang akan memisahkan diri dengan hartanya, bagaimana dia memisahkan diri dengan hartanya? Lewat, meninggal. Berarti tinggal hartanya. Kalau tidak, nanti dia yang meninggalkan hartanya, hartanya yang meninggalkannya, terbakar. Iya kan? Segala macam banyak cara Allah. Jadi jangan main-main kita dengan Allah. Kalau kita main-main dengan Allah, Allah punya cara sendiri. Kaya pun seseorang itu dia diperbudak dengan hartanya, tidak ada waktu dia sujud dengan Allah. Ada cara Allah nanti. Masuk waktunya untuk berzakat, ada tiba masanya berzakat, tidak berzakat dia, ada cara Allah. Dibuat Allah. Sampai kali seminggu ke Penang ke Malaysia, berubah. Dalam seminggu, sebulan 20 kali. Piti berapa itu? Sakayo-kayo orang bu, agak 3 bulan sampai bulan pulang balik, pulang pergi berubah ke Malaysia. Amin. Ya kan? Jadi maka cintai sesuatu itu sekedarnya saja, supaya kita tak menjadi hambanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sekali-kalinya Allah Ta'ala kalian dilalaikan, dibuai dengan anak harta kalian, lupa kalian dengan Allah. Ya kan? Kita menikmati saja, tapi kita lupa dengan yang memberi nikmat. Kita memakai saja, tapi lupa dengan yang ngasih, Allah. Kenapa kadang-kadang Pak Endak? Kenapa kadang-kadang kita tu Pak di tempat kerja masuk jam 7, jam 7 lewat 1 minit pun dah amuh tak lambik dah Pak. Kane cas 5.000 kalau tak lambik. Ya kan? Seminggu terlambat terus dapat SP. Tu SP manusia Pak. SP Allah Ta'ala macam mana? Surat pemberitahuan. Seandainya Bu, kalau Allah berlakukan seperti itu, siapa yang terlambat salat, masuk waktu jam sekian, harus tepat waktu, tak bisa lewat. Siapa yang terlambat 1 detik, aku hentikan pernapasannya. Kalau dia mana tu? Sedangkan kabut asap aja lah setengah mati. Kabut asap tu mah. Apalagi di stop Allah Ta'ala 1 detik saja. Makanya seperti kita kali yang sebelumnya, dahulukan Allah, supaya Allah utamakan kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai syahwat keinginan kita ini menjadi yang menguasai kita. Bahaya kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita lanjut. Waktu ni. Ada pertanyaan Bu? Tak.
Memang cepat paham ini pastinya biasa. Kita lanjut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Was-sabru yusirul 'abida mulukan li'anna al-'abda bi sabrihi yanalu ma yurid. Ketika seseorang itu dia sabar itu pernah kita ceritakan dulu. Sabar itu artinya tertahan, menahan diri. Sabar artinya itu. Tapi sabar ku agak pahit. As-sabru kas-sibri murrun fi mazaqatihi walakin awaqibu ahla min al-asal. Sabar itu seperti makan empedu. Kalau kita menyembelih ayam ada yang empedunya itu. Kalau dia pecah pahit gula itu, ya kan? Jadi sengaja baik-baik supaya tidak pecah dia. Kalau pecah dia pahit gula itu. Jadi pak sabar itu seperti empedu. Kalau kita rasakan pahit, tapi ketika baik-baik kita memperbaikinya, tidak pecah dia, manis, enak gula itu. Begitulah sabar. Kalau kita sabar mengelalui semua permasalahan hidup, sabar kita dalam ketaatan, sabar kita dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Tapi jangan khawatir madunya tidak laku ya. Laku juga madu. Iko maksud pepatah Arab. Lebih manis dari sabar. Bapak datang ke sini, ya hujan-hujan dia ditempuh. Jadi kadang-kadang Pak kita harus ajak diri kita ini berdialog, ya kan? Gerimis cuma kok bisa menghalangi kita datang ke masjid berjamaah. Sementara hujan selebat-lebatnya, supaya tidak terlambat ke tempat kerja, kita usahakan berangkat, tidak terlambat. Ini sabar kita dalam ibadah. Datang kita ke sini sabar, kita tumpuh gerimis itu. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Karena buah dari kesabaran kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu akan diberikan Allah nanti jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sabar kita ya. Memang sabarnya agak susah. Kalau kita sabar insyaallah bahagia. Bilang ke orang tuh memang sabar ya Pak, sabar Bu, dalam hatinya, karena bukan kau yang merasakan. Itu pas giliran awak disebut orang sabar Pak deh. Sabar kata di kau ya, nanti tengoklah kan. Itu tidak sabar tuh Pak. Jadi kalau dibilang orang sabar Pak, ya harus sabar, jangan menggerutu dalam hati kita. Sabar katamu lagi. Udah anakku banyak di situ, suamiku meninggal, siapa yang akan mengasih? Sabar. Jangan menggerutu supaya bernilai ibadah. Kalau kita menggerutu tak bernilai ibadah. Jadi kalau kata Allah kasih kita musibah, kalau kita sabar, musibah berubah jadi pahala. Tapi ketika Allah kasih musibah kepada kita, tidak sabar kita, dapat musibah, dosa kita dapat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah mereka bilang, li'annal 'abda bi sabrihi yanalu ma yurid. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diceritakan dalam kitab ini. Sabar akan membuat seseorang memperoleh apa yang dia inginkan. Kemudian apalagi kata pengarang kitab ini, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Tuba, beruntunglah orang-orang yang akalnya yang menjadi pemimpin dia. Jadi jangan nafsu yang di depan, jangan nafsu yang mengontrol kita, tapi akallah yang menjadi pemimpinnya.
Karena kalau kita diperturutkan hawa nafsu, bahaya kita seperti yang kita sampaikan tadi. Tapi ketika akal kita jadikan, jadi kalau saya akan lakukan begini, kita bertanya berdia, istafti qalbak, tepuk dada, tanya iman, tanya hati kita. Kira-kira yang kau kerjakan ini betul atau tidak? Berdialog kita dengan akal. Kalau betul, langkahkan kaki. Kalau tidak, jangan. Supaya apa? Selamat kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harus ada kita berfikir bagaimana efek yang akan kita peroleh atau kita lakukan. Kemudian apa lagi? Man taraka az-zunuba raqqa qalbuhu wa man taraka al-harama wa akala al-halal saffat fikratuhu. Apa artinya ini? Man taraka az-zunuba, siapa yang sanggup meninggalkan dosa, raqqa qalbuhu fayaqbalun nasihah, hatinya akan menjadi lunak sehingga dia bisa menerima nasihat-nasihat. Kalau hati ini dipenuhi dengan dosa, keras dia, qaswah. Tapi kalau dia tinggalkan dosa, mudah masuk nasihat. Kalau dia tak bermaksiat, dikasih orang nasihat, mudah menerima. Walaupun yang ngasih tahu itu umurnya jauh di bawahnya. Maka kaedahnya dalam menyampaikan menerima nasihat ini, Pak, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Kalau ada orang ngasih nasihat kepada kita, yang kita lihat jangan orangnya, jangan orangnya yang dilihat, tapi tengoklah apa yang dia sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, kan Imam Malik tu jauh tua tu. Tapi Imam Syafi'i ini cerdas dia. Sampai ketika Imam Syafi'i datang mau belajar sama Imam Malik kitab Al-Muwatta, datang ke rumah Imam Malik. Jadi datang khadimnya itu yang bekerja, yang membantu Imam Malik keluar. Jadi yang menemui Imam Syafi'i ketika datang ke rumah Imam Malik bukan Imam Malik langsung. Jadi datang khadimnya itu. Apa kata khadimnya kepada Imam Syafi'i? Kata Al-Imam, hafalkan dulu kitab Al-Muwatta, baru datang balik ke sini. Menantang ini kata Imam Syafi'i. Datang Imam Syafi'i, bilang sama imam itu, mulai dari sampul pertama sampai ke belakang, kitabnya itu sudah ada di kepala aku, katanya. Dia baru boleh masuk. Dites sama Imam Malik, memang betul, memang cerdas Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i yang dulu, kini banyak nama Imam Syafi'i. Solat je tak tentu dia. Jadi sekarang ni banyak orang al-ismu, nama tak sesuai dengan yang dikasih, ya kan? Namo Ramadan, karajo di warnet tarwih dari 6 ke 6. Itu, ya kan? Nama si Sodihin, orang-orang soleh, keluar berita di LX, apa kerajul. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi nama itu memang kata orang apalah arti sebuah nama, betul itu. Tapi nama itu berpengaruh juga kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kepada yang tadi, ketika kita meninggalkan dosa, orang ngasih nasihat kepada kita ketika kita salah, kalau itu betul, terima saja. Dan sampai keluar kata-kata kita, dulu ambo hidup di atas dunia aku pada orang lainnya. Dulu ambo makan garam pada awak. Iyalah, dulunya makan garam pada awak. Ini dulu hidup pada awak. Coba sama-sama hidup, sama-sama makan garam awak itu. Iya kan? Kan itu Pak. Ada orang bilang seperti itu. Dulu masih nampak saya dulu waktu kecil ingusan kau nak katanya. Iyalah, duluan dia hidup. Coba sama-sama hidup, sama-sama besar, sama-sama ingusan.
Kan itu. Jadi ketika orang ngasih nasihat kepada kita, terima. In kana khairan, kalau dia baik, terima. Kalau tidak, tinggalkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi salah satunya hati ini supaya lembut, tinggalkan dosa. Jadi mudah. Allahu Akbar. Mudah tuh hati itu datang. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dimanapun tempatnya kita, siapapun orangnya menyampaikan, selagi dia masih bertuhankan kepada Allah, masih berka'bah kepada kiblat, masih berkitab sucikan kepada Al-Quran, masih bernabikan kepada Nabi Muhammad, selagi itu yang baik, terima. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Ketika kita meninggalkan dosa, maka insya Allah mudah dia. Tapi kalau maksiat yang banyak, seperti yang kita ceritakan dulu, 4 menara kiri kanan, tu setiap menara tu pasang 10 toa. Nah kan? 10 toa kan kuat Pak. Kalau memang sudah keras hati itu, tidak akan terbuka. Ustaz siapapun tidak akan bisa membukanya tu. Siapa yang bisa membukanya? Allah. Jadi itu kalau sudah banyak dosa, kalau sudah sering berbuat maksiat, biasa aja dia tu Pak. Kalau dah biasa dia melakukan kemaksiatan, kalau seseorang itu dah biasa dia menggunjing, jadi enggak asing bagi dia menggunjing itu lagi. Kalau dah biasa dia buka aurat, enggak biasa bagi enggak masalah sama dia buka aurat itu lagi. Jadi orang yang seperti ini, seperti kaji kita subuh kemarin itu, man aznaba zamban wa huwa yadhaq. Siapa yang melakukan dosa dan dia tertawa dengan dosa yang dia kerjakan, yudkhilhullah nar, dimasukkan Allah ke dalam neraka. Nah itu. Jadi begitulah sebaliknya. Kalau kita sudah biasa melakukan kebaikan, lalu ada yang janggal, ada yang tinggal, ada yang kita kerjakan yang bermaksiat kepada Allah, itu penyesalannya luar biasa tuh. Ya Allah, ampuni ya Allah. Jangan gara-gara ya Allah Engkau tak mengampuni. Jadi ketakutan itu ada. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dibilang tadi, kalau kita tinggalkan dosa, hati ini akan lembut, mudah menerima dosa, menerima nasihat. Lalu sebaliknya kata ahli hikmah tadi, wa man tarakal harama wa akalal halala saffat fikratuhu. Kalau dia meninggalkan yang haram, dia makan yang halal, saffat fikratuhu, pikirannya akan bersih. Tidak ada buruk sangka kepada orang. Jadi kalau sebaliknya dia selalu memakan yang haram, man naba ma kullu ayyi lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Kalau ada yang haram dalam perut kita ini, maka neraka yang paling utama. Masih bisa bersih Ustaz? Bisa. Macam mana caranya Ustaz? Tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat kepada Allah, betul-betul bertaubat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kata hikmah yang tadi. Kemudian kita lanjut. Masih ada waktu kita. 6 menit lagi. 44 masuk Ustaz. Enggak. Iya. Gimana Bu? Udah ngantuk Bu? Belum? Kalau ada di situ makanan makan dulu, tapi enggak ada snack dulu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi kata pengarang kitab ini, ikmalul aqli itba'u ridwanillahi wa ijtinabu sukhtihi. Akal yang sempurna itu, jadi dibilang akal kita itu sempurna ketika kita mengikuti jalan-jalan yang diridhoi Allah. Berarti kebalikannya, kalau ada orang tak patuh dia dengan aturan Allah, kan dibilangnya sini tadi ikmalul aqli, akal yang sempurna. Jadi disebut akal kita itu sempurna ketika kita mengikuti aturan Allah. Jangan lagi main super win, haram itu tidak dikerjakan. Tahu super win? Skater kata orang saya tidak juga paham, cuma benar juga dengar kan. Mengadu nasib tuh. Dulu main apa namanya itu, main yang undi-undi nasib.
Jadi kalau ditanya orang di mana haramnya supir pintu, mengadu nasib. Jadi tidak jelas, sama dengan togel itu tidak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi sempurna akal kita, kata pengarang kitab ini, ketika kita mengikuti aturan Allah. Kebalikannya, orang yang tak mengikuti aturan Allah berarti akalnya tak sempurna. Kalau akal tak sempurna, sama je lah dengan yang ditampan tu. Tampan tu masaki itu. Tapi jangan cuba-cuba suami dia macam kau pak. Dia tidak mau solat, dia main-main togel, dia minum-minuman dia. Sebut sama dia seperti yang dibilang kitab ni. Kata ulama sama bapak dengan akalnya tak sempurna. Tu dibilangnya, tu besar ambu kilonya. Iyonya hati-hati. Beko salah tangkapnya kan. Padahal memang menurut kitabnya betul. Ya kan? Orang yang tak mau mengikuti aturan Allah, akalnya tak sempurna. Kalau tak sempurna, mereng. Ya kan? Ampernya bergeser. Jadi yang hadir sekarang ni, sempurna akal kita ni. Itu sempurna akal kita. Ini yang dibilangnya tadi. Ketika kita mengikuti aturan Allah, berarti kita sedang mengsempurnakan akal kita. Lalu apa lagi? Wajtinabu sukhtihi, menjauhkan diri dari murka Allah. Kalau Allah murka kepada kita, bahaya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cari ridha Allah. Macam mana kita mencari ridha Allah? Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Salah satunya ridha Allah kita peroleh ketika kita cari ridha kedua orang tua kita. Tapi ketika orang tua murka kepada kita, maka pada saat itu Allah akan murka kepada kita. Maka ketika kita membuka ridha Allah, pada saat itu kita sedang membuka rahmat Allah. Ketika kita membuka rahmat Allah, pada saat itu kita membuka pintu surga Allah Ta'ala. Karena kita masuk ke dalam surga bukan karena amal ibadah kita, tapi karena ridho rahmat Allah Ta'ala. Tapi ketika kita membuka pintu murka Allah, maka pada saat itu pula lah kita sedang membuka pintu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita perbaiki diri kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsul lawamah, nafsul ammaratun bisu', tapi tatalah diri kita orang-orang yang menjadi nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan kita semua meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.